Oke, kita ada servisan TV LED Samsung ya. TV LED Samsung 43 inci dengan kendala kalau dihidupkan TV-nya ya, dia gambarnya blank. Backlight-nya nyala ya. Kita akan tes hidupkan TV-nya. Di sini saya cok TV-nya langsung nyala ya, backlight-nya. Bisa dilihat dari samping ya, mungkin kalau dari depan kurang jelas. Saya akan cabut coknya dulu ya, terlihat ya cahaya terang di layarnya ya. Coba saya akan cok ulang ya, seperti itu. Jadi kendalanya TV ini, dia itu gambarnya blank ya. Jadi posisinya TV ini saya akan cok, cabut tulang, lalu saya akan cok. Di sini saya langsung nampak cahaya ya, jadi dia blank. Backlight nyala, tapi gambarnya blank, tidak keluar gambar ya. Untuk tipenya, tipe ini Samsung ya. Untuk tipenya (43J) ya, 5202. 43J 5202AK ya, Smart TV Full HD. Nah, jadi jika Anda dapati kasus seperti ini, kita belum bisa sepenuhnya vonis kerusakannya di bagian panelnya ya. Tapi biasanya sih rata-rata memang seperti itu jika dia gambarnya blank ya. Tidak keluar gambar, backlight-nya nyala, ada cahaya, berarti kemungkinan besar memang kerusakannya di bagian panel atau layar LCD-nya ya. Tapi untuk memastikannya kita akan bongkar dulu, kita akan cek tegangannya satu persatu di area mainboardnya dulu, power supply-nya, lalu kita akan cek di bagian tikonnya. Oke, TV udah dibongkar ya. Seperti ini dalamannya. Ini sudah dibongkar, seperti inilah dalamannya ya, untuk tipe 43J 5202 ya. Ini blok power supply-nya. Di sini blok mainboard. Lalu di sini Tecon ya, timing kontrol, lalu di sini modul WiFi ya. Ini untuk penangkap jaringan internetnya ya. Jadi karena ini kasusnya mati total, gambarnya blank ya. Lampu merah mati total, tapi jika dicok dia langsung lampu backlight-nya nyala ya. Jadi kita akan langsung pengukuran fokus. Kita akan langsung ukur di bagian timing kontrol. Oh, di sini saya perhatikan ini udah bekas ada dibuka kabel ya. Jadi karena gambarnya statusnya blank, di sini bisa dibilang blank itu, TV-nya dicok seketika langsung lampu backlight-nya nyala. Jadi coba kita cek dulu, memastikan apakah memang dia blank, nggak keluar gambar itu karena kerusakan di bagian layarnya ataukah dia kerusakan di bagian mainboardnya. Kita akan share dulu TV-nya ya. Kita akan cok TV-nya ya, masih blank ya, gambarnya masih blank. Jadi kita akan atur skala ke DC pol. Kita akan ukur di timing kontrolnya di sini, input fuse, untuk memastikan memang ini gambarnya yang blank ataukah memang mainboardnya yang bermasalah, nggak mengirimkan tegangan ke bagian layarnya ya. Oh, di sini di fuse ini tegangan 12 volt itu tidak masuk sama sekali. Tegangan 12 voltnya ke panelnya sama sekali nggak masuk ke Tecon, berarti ini artinya besar kemungkinan ini di mainboard ini bermasalah, kerusakan di mainboard ya. Karena dia di posisinya sekarang ini itu backlight-nya nyala. Backlight-nya nyala itu menandakan TV ini mestinya sudah start ya. Tetapi yang anehnya di sini setelah disambung antena itu dia ya, dia itu tidak mengeluarkan suara ya, berarti memang ini perintah on itu nggak ada dari mainboard. Tetapi dia sudah menghidupkan langsung otomatis lampu backlight-nya. Jadi biasanya kalau kasus seperti ini itu dia 100% itu memang permasalahan di bagian mainboardnya. Jadi kita untuk memastikan
memang mainboard ini bermasalah atau tidaknya, kita akan cek masing-masing tegangan di area input ini ya. Seperti di lilitan ini semuanya wajib tegangannya ada dulu ini, baru bisa TV ini standby ya, ataupun perintah on. Jadi untuk lebih ringkasnya, kita akan cek dulu di coil ini, apakah tegangannya ada. Sepertinya di lilitan ini tak ada tegangannya, kosong sama sekali, nggak ada nih. Lalu di sini juga nggak ada tegangan sama sekali, ini mestinya sudah ada tegangan ini untuk membuat TV ini dalam kondisi standby ya. Semuanya kosong tegangan, sama sekali tidak ada tegangan ya di mainboard ini. Sedangkan di fuse ini 13 voltnya itu dia hadir. Nah, di sini ada fuse, resistor fuse. Ini tegangannya masuk, lalu dirubah ke tegangan 5 volt ya. Semestinya di sini ada tegangan 5 volt. Nah, di sini juga ini tegangan kosong, sama sekali nggak ada di IC ini ya. Jadi ini peak, kemungkinan besar ada yang short di area mainboard. 100% ya, ada yang short di bagian mainboard ini, makanya semua tegangannya ini hilang ya. Jadi ini semua tegangan hilang, di kristal ini juga kosong, tegangan sama sekali nggak ada. Jadi wajar ya kalau TV ini memang mati total ya, lampu indikator sama sekali nggak nyala. Ini artinya kemungkinan besar ada short di mainboard ini. Jadi untuk memperikasnya lagi, untuk memastikan ya, apakah memang betul-betul mainboard power supply ini bagus atau tidaknya. Kalau untuk Samsung ya, kalau untuk mengecek power supply-nya ini memang bagus atau tidaknya, kita cukup membuka kabel ini ya, kabel yang menuju mainboardnya. Yang dari power supply ini kita akan buka, lalu kita akan cok ya power supply ini ya. Kalau dia memang power supply-nya bagus, itu memang dia pastinya backlight-nya itu akan nyala setelah kita dicok ya. Kita akan coba buka ini kabelnya, kita akan lepas ya. Lalu kita akan cok power supply-nya, apakah backlight-nya langsung menyala ya. Jika dia power supply ini bagus, maka biasanya backlight-nya akan langsung hidup ya saat kita cok. Ya, nyala. Itu ya, backlight nyala. Kita akan cabut ya, backlight mati. Kita akan cok ya, backlight nyala. Berarti peak kerusakan di mainboard ini 100% ya. Jadi saya pastikan power supply ini bagus, tidak ada kendala. Jadi saya akan fokus mengecek dulu resistor, kapasitor ya, ataupun IC ini apakah ada yang short ke ground ya. Nah, jadi intinya seperti itu aja. Kalau dia dapat di kasus mati total atau dia ngeblank seperti ini, itu kebanyakan kasus resistor, IC ini ataupun elko ada yang short, ataupun memang dia IC atau RAM-nya ini rusak, short ke ground ya. Jadi tegangannya itu protek semua. Jadi saya akan cek dulu kapasitor, elko yang kecil-kecil ini semua ya, apakah ada yang short atau di titik manakah nanti yang memang dia itu short ke. Oke, jadi dari hasil pengukuran ya, setelah tadi kemarin saya ukur semuanya resistor elko ya, rupanya dia yang shortnya itu dia di titik tegangan 1,8 ya. Pokoknya dia banyak yang short. Output dari IC besar ini ya, semuanya itu short ke ground ya. Di sini juga short ke ground. Lalu di sini juga short ke ground ya, di IC ini ada 2 biji titik di sini. Itu juga short ke ground. Jadi keputusannya peak kerusakan di bagian IC besar ini ya. Jadi di sini sekalian, karena ini kemarin videonya sempat tertunda ya beberapa hari, jadi sekalian saya mau unboxing ya kiriman paket mainboard ini dari Pulau Jawa ya. Jadi saya akan ganti mainboardnya satu set komplit.
Ya, bungkusnya rapi ya, bungkusnya rapi. Untuk LPDS nya belakangan aja kita pasang. Kita mastiin mainboardnya aja dulu apakah dia udah mau standby lampu merahnya ya. Oke, di sini sudah terpasang, saya akan cok TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah di sini diganti mainboardnya ya, dia TV-nya nggak langsung start apanya lampu backlight-nya ya, tetapi dia nunggu jeda dulu baru dia merespon ya. Kita akan coba lihat lampu standby-nya. Ya, dia sudah berkedip. Ya. Yang awal mulanya di sini tidak ada kedipan ya, ini sudah berkedip ya. Kelihatan ya. Berarti mungkin TV ini udah start ya. Coba kita akan cek tegangan di area mainboardnya ya. Karena awal mulanya ini tegangannya di lilitan itu semuanya hilang. Lalu sekarang kita akan ukur tegangannya di lilitan masing-masing itu ya. Apakah tegangannya di situ sudah ada yang keluar? Saya akan coba cek di lilitan ini dulu. Ya, di sini 1,1 volt ya. Berarti ini TV sudah start. 1,5 ya. 1,5 volt ada. Lalu di sini ya 5 volt, beda jauh ya sama awal mulanya. Yang power supply-nya mainboardnya itu dia semuanya tegangannya nggak ada, hilang. Lalu di apa ini ya, di kristal sini mestinya sudah ada tegangan 1,5 ya. Sini nampak di kristalnya ini tegangan 1,5. Ini menandakan bahwasannya mainboard ini sudah bekerja ya. Lalu saya akan cek lagi di kaki sini ya. Di sini ya, di sini masuk 12 volt di area sini ya. Di area sini masuk 12 volt. Di sini 6 volt di kaki yang sebelah sini ya. Oke, jadi fix memang ini dia kerusakannya itu tadi di mainboardnya. Jadi sekarang kita akan pasang kabel LPDS-nya ya, lalu kita akan tengok gambarnya. Saya geser dulu. Yang pastinya tegangannya dia sudah normal, lalu kita akan ukur. Nanti kita akan ukur masing-masing lagi tegangannya ya, tapi saya mastiin dulu di sini gambarnya dari setelah penggantian mainboard ini ya. Saya akan cok. Di sini panel sudah terpasang. Panelnya sudah terpasang ya. Lalu kita akan cok TV-nya. Di sini lampu merah sudah berkedip, ya, ya, kelihatan dia sudah berkedip-kedip. Oke, kita akan intip gambarnya. Ya, alhamdulillah. Jadi peak ya, kerusakan di mainboardnya, bukan di power supply-nya. Jadi bagi teman-teman yang tidak pakai versi yang sama ya, biar nggak bingung. Kalau memang nanti dia itu saat dicok ya TV-nya dia itu langsung nyala backlight tapi lampu standby-nya tidak berkedip ya, berarti dipastikan kerusakannya itu memang di area mainboard. Tapi jadi beberapa yang saya tangani ya, TV Samsung Smart TV seperti ini jarang dapat kasusnya sampai rusak dia isi besarnya ini ya. Baru ini saya dapati. Sudah lama tidak pernah saya dapati kasus dia yang rusak di IC besarnya ini. Jadi inilah mainboard lamanya. Seperti inilah dia mainboard Smart TV Samsung 43J5202 ini ya.
Oke lah teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.